Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N_official. Kali ini saya akan membahas masalah kekebalan dan keistimewaan ASEAN sebagai organisasi internasional. Sebagai organisasi internasional, ASEAN diberikan hak kekebalan, immunity, dan keistimewaan. Kekebalan dan keistimewaan diberikan kepada ASEAN berupa wilayah sekretariat ASEAN yang tidak dapat dijangkau oleh hukum negara, tempat di mana sekretariat ASEAN. Kekebalan dan keistimewaan demikian diberikan sebagaimana diberikan kepada sebuah negara yang memiliki perwakilan diplomatik di sebuah negara. Pemberian kekebalan dan keistimewaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan pendirian ASEAN yang telah tercantum dalam piagam. Ketentuan ini merupakan keaziman dalam hukum internasional yang memberikan imunitas dan keistimewaan kepada sebuah negara internasional seperti Sekretariat PBB di New York dan Sekretariat ASEAN yang ada di Indonesia. Kekebalan dan keistimewaan ASEAN dilegalkan dalam sebuah perjanjian antara negara tempat sekretariat ASEAN berada dan negara tempat sekretariat ASEAN berada di masing-masing negara ASEAN, host member states. Kekebalan dan keistimewaan juga diberikan kepada sekjen beserta seluruh stafnya. Mereka diberikan kekebalan karena status mereka sebagai international civil servant, pegawai internasional. Secara hukum, status mereka adalah perwakilan diplomatik dari ASEAN yang tidak tunduk pada hukum di mana mereka berada. Di samping itu, di bidang pajak dan bea cukai, mereka mendapatkan keistimewaan untuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh hukum dari host member states. Kekebalan dan keistimewaan itu diberikan dalam rangka menyukseskan tugas dan fungsi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, hak kekebalan dan keistimewaan itu diberikan untuk menjaga independensi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada mereka merupakan suatu norma hukum internasional yang telah secara umum oleh masyarakat internasional, sama seperti kekebalan ASEAN sebagai organisasi internasional. Kekebalan dan keistimewaan sekjen dan staf ASEAN dilegalkan dalam sebuah perjanjian antara negara tempat sekretariat ASEAN berada dan negara tempat sekretariat ASEAN berada di masing-masing negara anggota ASEAN, host member states. Menurut piagam, hak kekebalan dan keistimewaan diberikan juga kepada perwakilan tetap ASEAN dan stafnya yang ada di sekretariat ASEAN. Kekebalan itu diberikan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ASEAN. Pemberian kekebalan dan keistimewaan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hubungan diplomatik, Vienna Convention on Diplomatic Relations, atau menurut ketentuan hukum nasional dari negara anggota ASEAN. Prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam kerangka ASEAN adalah melalui konsultasi dan konsensus, consultation and consensus. Jika pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan melalui konsultasi dan konsensus, maka ASEAN Summit dapat menentukan cara lain dalam hal terjadinya pelanggaran berat terhadap piagam
atau tidak ada kepatuhan oleh negara terhadap ketentuan piagam, maka keputusan untuk hal itu harus dikeluarkan oleh ASEAN Summit. Dalam hal terjadinya sengketa antar negara yang berkaitan dengan pelaksanaan piagam, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai. Penyelesaian secara damai dilakukan melalui metode dialog, konsultasi, dan negosiasi. Sebagai organisasi internasional, ASEAN dibebankan untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa pada setiap kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN dapat memilih cara penyelesaian sengketa di antara mereka dengan metode jasa-jasa baik good office, konsiliasi, atau mediasi. Negara yang terlibat dalam sengketa dapat meminta pemimpin ASEAN atau sekjen ASEAN bertindak secara ex officio dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara anggotanya. Ketika metode penyelesaian sengketa tersebut merupakan cara yang lazim ditempuh oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa internasional. Para mengkategorikan metode penyelesaian sengketa tersebut sebagai metode penyelesaian secara politik yang berbeda dengan metode penyelesaian melalui mekanisme hukum. Dalam hukum internasional, penyelesaian melalui mekanisme hukum ditempuh melalui lembaga pengadilan internasional dan arbitrase internasional seperti Mahkamah Internasional dan Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Dispute Settlement Body of World Trade Organization. Kemungkinan terjadinya sengketa yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan instrumen khusus ASEAN diantisipasi oleh pembentuk piagam dengan membentuk mekanisme khusus penyelesaian sengketanya. Menurut piagam penyelesaian sengketa yang lahir dari instrumen khusus yang dibentuk ASEAN diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan dalam instrumen sesuai dengan pasal 24. Sedangkan sengketa antar negara yang tidak berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan dari instrumen ASEAN dilakukan dengan cara damai berdasarkan perjanjian persahabatan dan kerjasama, Treaties of Amity and Cooperation, ASEAN dan ketentuan hukum acaranya, Rules of Procedure. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi memiliki sifat khususan dari penyelesaian masalah yang lainnya. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dilakukan melalui protokol ASEAN yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di lapangan ekonomi. Artinya, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ekonomi ditentukan di kemudian hari oleh ASEAN. Selain itu, piagam juga mengantisipasi kondisi di mana tidak diaturnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam instrumen ASEAN. Metode yang diberikan oleh piagam adalah melalui arbitrase yang dibentuk untuk menafsirkan dan melaksanakan piagam dan instrumen ASEAN lainnya. Juga mengantisipasi suatu keadaan di mana sebuah sengketa antar negara anggota tidak dapat diselesaikan unresolved disputes oleh lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk ASEAN dengan metode
yang ditawarkan, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada ASEAN Summit untuk mengambil sebuah keputusan. Demikianlah pembahasan saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.